كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tentunya berkat limpahan karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa menikmati salah satu nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, yaitu bangun subuh kemudian melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ini di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Banyak kaum muslimin yang hari ini mereka masih tidur lelap, Pak. Mereka tidak bangun dari tidur-tidur mereka. Ini nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangun, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan di antara kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salat berjamaah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mencintai sunnah beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus faham, kita harus mengerti tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Ini wajib kita fahami. Jadi kita harus tahu dan harus paham kenapa kita hadir di dunia ini, untuk apa. Apakah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk bekerja saja sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, disibukkan dengan urusan dunia saja, atau ada tujuan lain yang memang memiliki tujuan yang sangat agung? Apa itu? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, judul tema kita pada pagi hari ini, dunia di tanganku, akhirat di hatiku. Dunia di tanganku, akhirat di hatiku. Untuk memahami bagaimanakah hakikat kehidupan dunia, mari kita resapi bersama-sama sebagian dalil-dalil dari Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Muluk di juz yang ke-29, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, Pak, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayat, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kehidupan manusia, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi tujuan, di antara tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, tujuan daripada kehidupan dunia, apa kata Allah? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala.
untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Ini tujuan kita di dunia ini untuk beramal, Pak. Ya, untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya agar ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tidak merugi. Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan dunia, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Yunus ayat yang ke-24. Kata Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan tentang dunia. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhadat al-ardu zukhrufuha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha Allahu amruna laylan aw naharan faja'alnaha hasida ka'an lam taghna bil amsi kadzalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama masalul hayatid dunya. Coba kita perhatikan di sini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan tentang kehidupan dunia agar kita tidak lupa dengan yang namanya akhirat, agar kita tidak terlena dengan kehidupan dunia, agar kita tahu bahwasanya kita pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan permisalan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan jauh-jauh hari kepada kita tentang umur umat manusia, a'mar ummati baina sittina ila sab'in. Umur umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun saja, Pak. Wa aqallu man yajuzu zalika, sangat sedikit sekali yang lebih daripada itu, Pak. Ini peringatan pasti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umur manusia itu sudah dipatok oleh Allah Subhanahu wa taala antara berapa, Pak? Antara 60 sampai 70 tahun. Banyak terkadang manusia yang tidak sadar dengan hal tersebut. Nah, kita kalau sudah masuk umur 35, sudah masuk umur 40 tahun, tidak ada ceritanya ketika kita beribadah kepada Allah tuh hanya main-main saja, Pak. Ya, sudah fokus ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang namanya kerja, Pak, tidak akan ada habisnya. Kalau kita nuruti kerja itu tidak akan ada habisnya. Makanya dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia itu, Pak, kalau seandainya diberikan satu lembah emas, Pak, dia pasti akan mencari lembah emas yang lainnya, Pak. Itu sifat manusia, Pak. Tidak akan ada puasnya, Pak, dengan kehidupan dunia. Sampai kapan, Pak? Bawa puas dia sampai tanah masuk ke dalam mulutnya. Bau tahu dia, bau sadar bahwasanya kehidupan dunia ini hanya sementara. Yang perlu kita ingat, Pak, makanya di dunia ini ada amal, Pak, tidak ada hisab, Pak. Di dunia ini ada apa? Amal saja, hisab diisi, Pak. Di dunia tidak ada hisab, Pak. Makanya Umar bin Khattab, beliau menasihatkan kepada kita, kata beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasibuna yaumal qiyamah. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum, coba kalian hitung diri-diri kalian, coba kalian hisab diri-diri kalian, apa yang sudah kalian lakukan untuk akhirat kalian sampai dengan hari ini. Yang dihitung itu apa yang sudah kita lakukan untuk akhirat kita, apa? Bukan untuk kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu tidak perlu dihitung, Pak. Rezeki itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Budak bantit pun kita enggak ada duit, kepala ke bawah, kaki ke atas pun, kalau Allah sudah tentukan rezeki kita segitu, ya segitu, Pak. Tapi anehnya manusia, Pak, ketika dia mencari kehidupan dunia, ketika dia enggak duit, Pak, sampai meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah sebutkan dalam ayat, innama masalul hayatid dunya kama'in, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, kama'in, seperti air, anzalnahu minas sama, air yang kami turunkan dari langit, Pak. Fakhtalata bihi nabatul ard, kemudian air tersebut membantu pertumbuhan. Ya, an-nabat itu pohon-pohon, Pak. Dengan adanya air, dengan izin Allah Subhanahu wa taala tumbuh pohon-pohon dengan adanya apa? Air. Mimma ya'kulun nas, sebagian dimakan oleh manusia, wal an'am, dan sebagian dimakan oleh binatang ternak. Hatta idza akhadat al-ardu zukhrufuha, hingga apabila bumi ini telah sempurna keindahannya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa zayyanat, kemudian bumi tersebut telah dihiasi, wa dhanna ahluha, dan mereka mengira, pemiliknya mengira, annahum qadirun 'alaiha, mereka mampu untuk menguasai dunia tersebut. Kata Allah, ataha amruna lailan wa naharan, kami datangkan azab kepada mereka di malam hari dan di siang hari. Faja'alnaha hasidan, kami jadikan bumi itu seperti sudah dipanen, Pak. Ini apa-apa ya? Ka'allam taghna bil amsi, seolah-olah bumi ini belum ditanam sebelumnya. Kadzalika nufassilul ayah, begitulah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala liqaumi yatafakkarun, agar orang-orang itu berfikir. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an itu banyak, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajaduna fi ikhtilafan katsira. Apakah kamu tidak memikirkan Al-Qur'an? Itu dalam ayat-ayat Al-Qur'an sangat banyak sekali Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk apa ya? Berfikir. Dalam ayat ini liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang memiliki iman, yang percaya tentang akhirat, yang percaya nanti hari kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang berfikir. Itu ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan tentang kehidupan dunia. Ya, jadi kehidupan dunia itu diibaratkan seperti air yang turun dari langit, kemudian air tersebut membantu tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi. Kemudian manusia yang tinggal di situ mengira bahwasanya mereka mampu untuk menguasai hal tersebut. Kemudian Allah datangkan adab. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan apa? Adab. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Banyak nih ayat-ayat mengingatkan biar kita tidak lupa dengan apa ya? Akhirat. Dunia itu kata Allah Subhanahu wa taala tidak lain hanya kesenangan yang memperdaya, kesenangan yang menipu. Ya, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, dia tidak akan tertipu dengan kehidupan dunia, tidak akan tertipu dengan kehidupan dunia. Ya, walaupun kita dituntut juga untuk apa? Untuk mencari kehidupan dunia, iya kita dituntut sekedarnya saja, Pak. Yang dicela, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang terlalu fokus dengan kehidupan dunia, lupa tentang akhiratnya. Fokus dengan mencari duit, fokus dengan bekerja, lupa belajar, lupa memperbaiki diri, lupa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu. Ini orang yang dicela, Pak. Ini orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya harta yang kita cari itu, Pak, harta yang kita cari, kemudian anak-anak itu, Pak, ya, itu sifatnya membuat orang itu lupa dari Allah. Harta yang kita roga itu, yang terkadang harta tersebut membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Memang sifatnya membuat manusia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surah Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu
la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, la tulhikum amwalukum, janganlah harta-harta kalian, janganlah pekerjaan-pekerjaan kalian, janganlah duit-duit kalian, janganlah sertifikat-sertifikat kalian, janganlah harta-harta kalian. La tulhikum amwalukum wala auladukum, dan juga jangan anak-anak kalian. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, membuat kalian lalai, membuat kalian lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifatnya harta, sifatnya duit, sifatnya pekerjaan itu membuat apa ya, Pak? Membuat orang itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala, membuat orang itu lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika, kata Allah, siapa yang melakukan itu, maksudnya apa? Siapa yang hartanya, siapa yang anak-anaknya, siapa yang pekerjaannya, siapa yang duitnya membuat dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul khasirun, maka dia pasti jadi orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat kuat sampai lagi keinginan kita, Pak. Ya, itu dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi sebenarnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan tentang kehidupan dunia. Baik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi SAW mengingatkan kita tentang masalah dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari beliau melewati sebuah pasar dengan para sahabatnya. Nabi SAW pernah suatu hari beliau lewat di pasar. Kemudian kebiasaan beliau itu selalu dikelilingi para sahabat. Ya, selalu dikelilingi apa ya? Para sahabat. Nah, kebiasaan para sahabat itu bertanya dengan Nabi SAW tentang apa ya, Pak? Tentang ilmu. Itu kebiasaan. Nah, beliau mendapati ada bangkai seekor kambing yang telinganya kecil. Lihat bagaimana Nabi SAW mensifati dunia. Ya, Nabi SAW ketika itu beliau bersama dengan para sahabat, dikelilingi oleh para sahabat. Kemudian Nabi SAW mendapati seekor kambing yang telinganya kecil. Ada kambing telinganya halus. Kemudian Nabi SAW lantas beliau angkat batang telinga bangkai kambing tersebut seraya berkata, telinganya halus, cacat berarti. Kemudian dia udah jadi bangkai. Kemudian dah jadi apa ya? Bangkai. Kemudian Nabi SAW bertanya dengan para sahabat. Kata Nabi SAW, ayyukum yuhibbuna anna hada lahu bidirhamin. Kata Nabi SAW, sopai di antara kiat nak moli bonatu dengan 1 dirham. Ingat, yang Nabi tawarkan itu apa ya, Pak? Bangkai. Dalam keadaan telinganya cacat, tidak sempurna. Sudah bangkai, kemudian apa ya? Telinganya cacat. Ya, diangkat oleh Nabi SAW. Sopai di antara kiat itu. Yang nak moli bonatu, kata Nabi SAW, dengan 1 dirham. Faqalu, kemudian sahabat menjawab, kata para sahabat, ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi ya Rasulullah. Kata para sahabat, nampaknya kami ini isim yang onak tuh ya Rasulullah. Apa yang kami mau perbuat dari binatang yang sudah mati kemudian telinganya cacat, disuruh moli lagi? Ya mohon maaf jenadam kami. Itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang pertama Nabi SAW menawarkan suruh muli. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, atuhibbuna annahu lakum? Kalian suka enggak kalau seandainya itu kuburekkan dengan kiat bona tu? Kuburek secara gratis ya, enggak usah bayar kiat. Tadi pertama suruh bayar deh. Kalau kita nih ditumpah deh.
Diborek mapah pun asaku kalau kamet udah mati, ndak semeleh lagi, anak boleh kayak apa? Aja boleh. Itu cacat lagi, Pak. Kamet udah mati, cacat lagi, ndak disemeleh lagi, supaya anak ngemah. Ya. Para sahabat pun begitu, boleh sudah ya. Ndak mungkin Nabi SAW suruh moli 1 dirham lagi, ya mohon maaf, kasa boleh bona lain yang nyaman dimakan. Ya, moli di pasar. Ya, daging yang sudah disembelih, yang sudah halal. Ya. Qalu, mereka berkata, wallah, demi Allah, kata mereka, lau kana hayyan, kalau seandainya kambing itu hidup ya Rasulullah, kalau seandainya kambing itu hidup, tuh kambing mati dalam keadaan cacat. Kata para sahabat, qalu wallahi, demi Allah, sampai bersumpah ya. Ya, para sahabat ini sampai apa? Lau kana hayyan, kalau seandainya ya dia hidup, kana aiban, ada aib. Apa itu? Telinganya cacat. Ya, li'annahu asakku, kenapa? Dia ada cacatnya. Fa kaifa huwa mayyitun, bagaimana ini binatang mati ya Nabi SAW? Apalagi binatang mati. Kalau seandainya hidup saja, kami pun nampak-nampak mikir-mikir ya. Nak ngami anak moli ya, suruh moli bang. Apalagi bona yang udah mati ya Rasulullah. Tuh bona mati, sudah cacat, diborek ke kami lagi, suruh moli lagi. Ya mohon maaf bang, boleh kami ya Rasulullah. Lihat bagaimana pengajaran Nabi kepada sahabat. Nabi memberikan perumpamaan kepada sahabat agar tidak mikir bang. Ya, agar tidak apa? Berfikir. Kata Nabi SAW, fa wallahi, demi Allah, kata Nabi SAW, la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dunia itu lebih buruk daripada bangkai kambing ini. Ternyata yang kita cari selama ini, Pak, ternyata yang kita susah payah, yang sampai kepala kita ke bawah, kadang kita lupa dengan waktu kita, tidak sempat belajar, tidak sempat sholat, tidak sempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata lebih hina daripada bangkai. Dunia ini lebih hina daripada bangkai. Bayangkan Pak, yang kita kejar-kejar saat ini Pak, yang kita lupa, sholat subuh kita lupa, ya, sholat duhur kadang tidak sholat duhur pada koja, ya, sholat asar tidak sholat asar, belajar tidak belajar. Ternyata yang kita cari itu lebih buruk daripada bangkai kambing. Itu pesan Nabi SAW, sangat dalam Pak. Makanya Nabi SAW itu sangat terkenal dengan apa? Beliau itu memiliki ibarah, memiliki ungkapan-ungkapan yang sangat sikit tapi maknanya sangat luar biasa. Ya Allah, ternyata selama ini yang saya cari, yang saya kumpulkan itu, ya, yang sampai melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lebih daripada bangkai kambing. Kecuali apa ya Pak? Kecuali harta yang Tuhan kumpulkan, anak-anak ya yang kita didik, harta yang kita kumpulkan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada manfaat itu. Ya, harta yang kita roga selama itu. Kalau kita mati, siapa yang harta yang sebenarnya yang milik kita itu harta yang kita infakkan di jalan Allah. Yang Tuhan sedekah dengan anak yatim, yang Tuhan sedekah dengan pesantren, yang Tuhan sedekah dengan masjid, yang Tuhan sedekah untuk membantu dakwah. Itu sebenarnya harta dan rekening kita di akhirat yang sebenarnya. Subhanallah. Ini nasihat yang luar biasa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman itu ketika mendengarkan nasihat-nasihat, mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, zadatuhum iman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuna zadatuhum iman. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dibacakan peringatan-peringatan dari kami,
kalau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, zadatuhum iman, maka iman mereka bertambah. Keyakinan mereka bertambah tentang apa? Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setik lagi hadis. Kata Nabi SAW, "Lau kanat dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kata Nabi SAW, ini masih lanjut yang tadi. "Lau kanat dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah." Kalau seandainya dunia itu berharga, kalau seandainya dunia itu ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan air walaupun satu teguk kepada orang-orang kafir. Kalau seandainya dunia itu harga. Dunia ini tidak lebih daripada sayap nyamuk. Itu dunia yang kita selama ini yang kita roga, yang lupa. Kadang kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dunia sebanding dengan sayap nyamuk, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan seteguk air pun kepada orang kafir. Maka coba cari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis-hadis Nabi SAW yang memuji dunia. Tidak ada apa? Tidak ada satupun ayat-ayat Quran atau hadis Nabi yang memuji dunia. Tidak ada. Tidak ada. Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang bertakwa. Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang berilmu. Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, ayat-ayat dan hadis-hadis yang semisal yang mencela kehidupan dunia banyak sekali, Pak. Ini cuma hanya beberapa saja, hadisnya 2 kita baca, ayatnya cuma 2. Ya. Mengajak manusia agar berpaling dari dunia. Mengajak manusia agar berpaling dari dunia dan kembali kepada kampung akhirat. Perkara inilah yang menjadi pokok tujuan diutusnya para nabi. Ya. Maka tidak perlu banyak-banyak berdalil dengan ayat Quran tentang hinanya dunia, karena perkara itu sudah jelas, Pak. Kata beliau. Maka pantaskah dirimu mencintai dan memuliakan sesuatu yang dikutuk oleh Allah? Pantas enggak kira-kira kita memuliakan, ngangkat sesuatu yang sebenarnya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala? Lupa, manusia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaskah manusia mengagungkan dunia yang dihina oleh Allah Subhanahu wa taala, dihina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini bukan berarti hadis-hadis ini melarang kita untuk bekerja, untuk mengumpulkan uang, enggak. Untuk mengumpulkan duit. Para sahabat tuh ada yang kaya juga, Pak. Kita enggak dilarang jadi orang kaya, Pak. Enggak. Yang dicela itu kalau kita kerja lupa. Kalau kita kerja apa? Lupa. Itu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dakwah ini, Pak, dakwah ini tidak akan bisa maju, Pak, kecuali bersatunya seluruh elemen. Ada yang ceramah, ada yang punya duit, ada yang punya tenaga, ada yang punya pikiran, ada yang punya ide. Bersatu, Pak, majulah dakwah kita. Ya. Lihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat-sahabat beliau yang kaya. Abu Bakar, Umar, Utsman. Sahabat itu kalau infak itu luar biasa, seluruh harta. Bayangkan. Kenapa kok sampai segitunya mereka, Pak?
Harta semuanya diberikan di jalan Allah. Wahai untuk anak bini kau apa yang kata Nabi? Bayangkan sampai Nabi ingatkan, Pak. Untuk anak dan istrimu apa yang kamu tinggalkan? Katanya Allah, subhanallah. Sampai sebiak, tapi ditogol oleh Nabi SAW. Ya, walaupun itu keliru begitu. Tapi saking cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking dunia itu tidak ada artinya di mata para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pemanjang engkau nak infak semua. Kata Nabi, tentu kau. Bahkan anak bini kan nak makan apa ya kata Nabi? Bayangkan. Saking apa, Pak? Itu dunianya tidak ada artinya di sisi mereka. Apa yang menyebabkan itu? Kita itu belum yakin atau belum benar-benar yakin, Pak? Belum benar-benar yakin kita, Pak. Belum benar-benar beriman 100% dengan akhirat. Lagi setengah-setengah lagi golak kita, Pak. Kalau mau infak lagi golak kita tuh, duitku habis tuh segala macam. Wah, nanti berkurang. Subhanallah. Ma naqasa min malin sadaqah. Ya sumpah dari Nabi. Apa itu? Harta itu tidak pernah akan berkurang karena apa? Sedekah. Tidak ada ceritanya orang sedekah itu berkurang hartanya, Pak. Coba Tuan pantau kalau orang yang bersedekah itu. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin. Perumpamaan orang yang mendekahkan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sebuah biji ambatat sab'a sanabil. Kemudian satu biji ia tumbuh 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap cabangnya 100 cabang lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu melipat gandakan sesuai dengan kehendaknya. Bisa jadi Duan sehat sampai dengan hari itu, mungkin bisa jadi karena sedekah Duan, Pak. Bisa jadi karena doa-doa orang-orang yang Duan bantu selama itu, Pak. Kita sehat sampai dengan hari ini, rezeki kita lancar, ibadah kita lancar, semuanya lancar. Bisa jadi ada doa-doa yang mungkin kita tidak tahu, Pak. Karena di antara makbulnya doa itu, Pak, kita mendoakan seseorang, orang itu tidak tahu kalau ia sedang kita doakan. Kalau nyebut nama apa kan? Mudah-mudahan Pak Dwi itu begitu-begitu. Apa nyebut nama pangan kemana kok? Kalau umpamanya, kalau disebut bah, ya apa maksud dari apa kok nyebut siang-siang? Tidak perlulah orang tahu umpamanya. Makanya di antara doa yang dikabulkan oleh Allah tuh kita berdoa untuk saudara kita, tapi yang tidak tahu kalau kita sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Pak? Tanda keikhlasan. Oh, ini tanda orang tuh benar-benar saja ikhlas yang mendoakan kita, Pak. Saya mau tanya, ngopi sih kalau. Bismillah. Kita bertanya dengan jujur aja lah. Kira-kira Pak, menurut Duan lah, kita tukar pendapat dulu lah. Siapa orang yang paling ikhlas mendoakan kita ketika kita mati, Pak? Anak dan bini kita. Bini pun pententu, Pak. Sa Duan. Kalau Duan mati muda, Pak. 35. Bini Duan. Banyak duit lagi. Wah, udah. Ya mohon maaf, selamat tinggal. Kita dikubur, ya nikah lagi, Pak. Coba bayangkan, Pak. Ini sangat penting kita didik anak kita. Kemudahan Duan. Kita habis semayak jenazah, Pak. Tengah yang apa hanya doa kita? Kita sindak sujun, cuman hampir rata-rata, Pak. Tengah yang apa hanya ingat dengan kita sehari 2 hari ya Allah. Nangis kawan aku tuh loh wesa, kawan nyantai, kawan ngopi, kawan ogah duit segala macam. Jangan sampai nanti kawan maksiat pula kan. Kawan ngolet umpamanya, kawan minum. Wah, ini hati-hati. Tapi kalau udah bertobat insyaallah. Jadi orang yang paling ikhlas tumbuh dari hati yang paling dalam, yang nak bangun subuh, yang nak bangun di sepertiga malam terakhir itu anak kita, Pak. Anak kita, Pak.
Maka beruntunglah orang tua yang mendidik anak-anak yang menjadi anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling hebat lagi kalau kita mati, anak kita yang mimpin, Mbak. Anak kita yang mimpin sholat, menang tuh. Maka saya tuh kadang Pak, kalau ada orang tua yang meninggal dunia, woi duat nih ngapain bila kita boleh. Nah, kalau di sawah tuh gitu saya, Pak. Sebilai lagi duat nak dimayakan. Apa duat itu? Nak sebilai lagi. Oh, udah ulih Ustaz. Nak sebilai lagi, angkatan Ustaz. Itu yang sangat diharapkan itu adalah doa, Pak. Dan didik anak itu subhanallah, didik anak jadi anak yang soleh itu, Pak. Ya tahu kita apa? Enggak kita didik anak kita aja didik diri kita aja subhanallah, untuk istiqomah aja berat. Inang kita mantau anak kita, kau tu kemaju kok, boleh kau dah. Semaya aku pun je subhanallah kemaju kok. Belajar boleh kita. Kadang kita harus memberikan contoh kepada anak kita. Dan anak kita ini lebih kuat, Pak, ketika diberikan contoh dengan fiil, perbuatan. Mantau kita ngaji di rumah. Tiap hari kita, bini kita ajak ngaji. Ya, baca Quran di rumah. Pulang dari masjid itu sholat sunnah di rumah. Ya kan mantau kan telah kita di rumah. Akan mudah, Pak. Coba kalau dua tidak semaya ke masjid, Pak. Kau kinun ke masjid kinun. Dua tidak semaya ke masjid ke maju kok ya. Mati kita harus sungkar ya. Ya pokoknya nanda luat. Ya. Baik. Yang kedua, Pak. Dunia itu sebagai ujian. Jadi harus tahu dan harus sadar kita, harus tepuk dulu kita. Dipaluk dulu dari kita, Pak, biar sadar. Kalau dunia itu ujian. Kalau tidak tahan, kalau boleh kejari ke balok maluk Pak Kadus. Sadar kau itu dunia itu ujian. Bukan tempat kita selamanya. Ya. Sesungguhnya segala macam kenikmatan dunia adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita kan tahunya cobaan itu cuma hanya apa ya? Nasi duit, oh Allah Ustaz. Lagi dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi podih ya Allah, lagi coba. Tahu dia mana ya Tuhan lagi coba, nang lagi diajab dah. Umpamanya. Karena pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan atau rasa suka terhadap hal-hal dunia. Ini sudah lumrah, Pak. Suka dengan wanita. Itu lumrah bukan, Pak? Kalau tidak suka dengan wanita berarti tidak normal. Ya kan? Itu sudah fitrah, Pak. Suka dengan wanita, kemudian suka dengan duit, suka dengan anak-anak, suka dengan rumah bagus. Itu sudah Allah fitrahkan, sudah Allah masukkan ke dalam jiwa manusia. Yang dikidah itu berlebihan. Ya, sebenarnya. Ya. Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran. Kata Allah, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa." Ya, kata Allah Subhanahu, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada yang diinginkan. Dari apa? Betina. Ya. Betina ini termasuk fitnah terbesar. Jangan kita merasa aman dari fitnah wanita. Ya, fitnah yang pertama kali menghancurkan Bani Israel adalah fitnah wanita. Jangan pernah kita merasa aman dari fitnah wanita. Apalagi sekarang dengan media sosial kita, hati-hati. Ya. Ustaz, ngapa ya aku kalau ngapal Quran tuh bisa jadi karena banyak scroll. Apa? Tidak sengaja, banyak aman tidak sengaja. Suti tidak sengaja. Ya bukan tidak sengaja, Pak Namas ya.
sengaja. Memang disebutkan dalam hadis pandangan pertama kita itu diampuni, Pak. Kalau tidak sengaja, tahu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu, tidak sengaja, astagfirullah. Yang kedua, astagfirullah. Istighfar tapi mata malah melotot, malah menjadi ya bukan lah ya. Kacau cerita macam itu. Ya. Jadi dijadikan apa? Dijadikan indah pandangan mata manusia, kecintaannya kepada yang diinginkan daripada wanita. Wal banin, anak-anak, wal qanatil muqantarah. Harta yang banyak memang sifatnya manusia, Pak. Allah jadikan itu suka dengan wanita, dengan anak-anak itu senang begitu kan. Dengan harta yang banyak itu senang begitu. Minadz zahabi wal fiddah, senang dengan yang namanya az-zahab. Tahu zahab? Emas. Memang sifatnya manusia. Ya. Kemudian tunggangan wal khail al musawwamah. Tunggangan khail itu apa nama? Kuda. Wal an'am, kemudian binatang-binatang ternak. Saya merasakan sendiri Pak, ada kambing 2 ekor ya senang kok biasa, Pak. Ada kambing memang bisa senang begitu. Memang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan manusia, udah Allah masukkan ke dalam hati itu senang dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian senang dengan kebun ya, bagi kebun sawit banyak kan? Senang, ya sudah fitrahnya. Ya. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu, itulah kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali. Apa itu? Surga. Makanya kalau kita muslim ini Pak, tolak ukur ya sukses, itu bukan dunia, bukan kehidupan dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kami akan sempurnakan pahala mereka pada hari kiamat. Maknanya pahala kita mentau enggak, Pak? Saat itu, Pak. Enggak mentau. Kata Allah, "Faman zuhziha 'anil nar." Siapa yang Allah selamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, kemudian ditopuk ke dalam surga, faqad faz. Maka itulah disebut dengan kesuksesan. Jadi orang sukses itu kalau kita dah sepiak kaki kita tambah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan manusia yang paling terakhir masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, yang masuknya dalam keadaan merangok gitu. Habis disiksa di api neraka, tamak dalam surga. Kata Nabi SAW, walaka mislud dunya wa asyra amthaliha. Bagimu seperti kamu, seolah-olah kamu mendapatkan dunia beserta isinya, wa asyru amthaliha, bahkan 10 kali lipat daripada dunia beserta isinya. Makanya dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Dua rakaat sebelum subuh aja dah habis saham dunia itu, Pak. 2 rakaat sebelum subuh, Pak, selesai dunia itu. Ya, rakaatani qabla salatil fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunnah sebelum fajar khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Subhanallah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ayatnya luar biasa ya. Ketahuilah, kalau wa'lamu itu dalam bahasa Arab itu ta'allam wafham wa tayaqqan. Ya artinya ta'allam suruh belajar, mengetahui. Ta'allam, ketahuilah. Wa tayaqqan, kalau dah tahu yakinilah. Wafham, kemudian fahamilah. Dan kemudian kalau ada kalimat wa'lam itu dalam bahasa Arab, itu dalam Al-Quran, pasti ada bona yang mau dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bona yang akan dipodah itu sesuatu yang sangat besar. Apa itu? Annama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya duit kalian, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Apa fitnah maksudnya, Pak?
Fitnah lebih kejam daripada pembunuh. Ya, bahasa Indonesia. Fitnah dalam bahasa Arab tuh banyak. Ya, orang yang bini udah ada, agina ngogak lagi betina yang tidak halal umpamanya. Ini berarti terkena fitnah wanita. Bukan fitnah lebih kejam daripada pembunuh, itu makna dalam bahasa Indonesia. Orang terjatuh ke dalam perbuatan syirik berarti dia terkena fitnah. Orang yang cinta dunia berarti kena fitnah dunia. Orang yang cinta kepada wanita yang bukan halal buat dia berarti dia terkena fitnah wanita. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ayatnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia keliru. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuh. Suham dengar deh? Diterjemah ke bahasa kita ya salah. Masa sih fitnah lebih besar daripada pembunuh, Pak? Munuh nyawa manusia, Pak. Ya hanya fitnah saja lebih menyaingi membunuh begitu. Ya padahal membunuh itu dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya fitnah juga besar. Kalau fitnah maksudnya ngomong sesuatu yang nisi pada orang ya kita memang besar juga. Tapi di bawah dosa membunuh. Padahal ayat itu berkaitan dengan perperangan yang terjadi di bulan haram. Maksudnya al-fitnah lebih kejam daripada pembunuh itu maksudnya apa? Maksudnya pertempuran atau saling bunuh-bunuhan di bulan haram itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akibat kalau kita cuma baca terjemahan saja. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Yang ketiga, lagi 10 menit. Ada 3 fitnah dunia yang paling dahsyat. Memang fitnah dunia itu banyak, tapi 3 itu yang luar biasa. Sekalipun dunia ini secara umum sangat menggoda, ada 3 fitnah dunia yang paling sangat menggoda ada manusia. Apa itu? Memang fitnah dunia banyak sekali, Pak. Tapi kalau udah boleh diikuti itu, wah, masa memiliki dunia beserta isinya, Pak, manusia itu. Yang pertama, apa ya, Pak? Harta. Yang pertama fitnah harta. Terkadang manusia itu bisa menerjang sesuatu yang haram itu, Pak, karena dia tidak qanaah. Banyak terlalu mendaulatkan diri. Sering saya sampaikan. Ya, pinjam ini, pinjol ini. Subhanallah, sekarang, Pak, riba di mana-mana. Dengan kita klik dah dapat. Subhanallah. Nah, cobalah antum lihat-lihat orang-orang yang hidup yang biasa saja. Tidak ada, biasa saja dia, Pak. Qanaah, menerima apa yang Allah berikan kepada dia. Jangan terlalu tinggi. Makanya masalah dunia itu, Pak, jangan kita melihat ke atas. Mantau ke atas, ngolu pala duat, Pak. Siku ya Allah, ini rumah Allah, subhanallah. Tidak akan selesai, Pak. Ya, rezeki tidak akan ketukar, Pak. Udah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Rezeki tidak akan ketukar, pasti tidak akan ketukar, Pak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis takdir seorang hamba, Pak. Rezeki kita udah ditulis, mati kita ada ditulis, jodoh kita ada ditulis. Walaupun pindah datang dari itu udah. Dan ditulis semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kataba maqadirul khalaiq, Allah menciptakan. Allah menulis takdir seorang hamba sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun, Pak. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, udah ditulis semua, Pak. Tidak akan ketukar, Pak. Rezeki Pak tadi tidak akan ketukar dengan antum, tidak akan ketukar, Pak. Dengan amnan tidak akan ketukar, Pak. Apalagi bini ketukar, tidak mungkin, Pak.
Dah jauh itu. Wih, nampak ndak apa ya dolok jodoh aku rumah jago. Ndak bakalan salah apa. Kalau dua nyangka macamnya berarti nyangka Allah Subhanahu wa taala salah menakdirkan sesuatu. Ndak usah kita iri dengan rezeki orang. Itu saja kuncinya, hidup pun jangan iri dengan rezeki orang. Tapi namanya hati ini, subhanallah. Saya ada cerita salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang sahabat ini, beliau itu selalu disebut-sebut namanya di depan Nabi. Nabi selalu nyebutnya bahwasanya beliau ini memiliki amalan istimewa. Selalu disebut oleh Rasulullah SAW. Kalau bin Ziyad disebut Nabi berarti istimewa, Pak. Sama dengan Uwais Al-Qarni, Pak. Dia ingat Uwais Al-Qarni itu tidak ketemu dengan Nabi, ya kan? Tapi nanti kata Umar, kalau kalian ketemu dengan Uwais Al-Qarni, mintakan agar dia memohon kepada Allah minta ampun untuk kalian. Wih, berarti manusianya luar biasa. Iya. Sampai digogak Umar, Pak, ketika itu, Pak. Uwais Al-Qarni, berarti uangnya Uwais Al-Qarni itu kalau bahasa kita tukang parkir, Pak. Tukang parkir kalau zaman itu, Pak. Kalau ada apa nama? Kalau zaman dulu ada unta sudah, ya kan? Ada keledai sudah. Ya, yang tukang yang tukang ikat terkenal enggak, Pak? Enggak terkenal lah, Bu. Dari tukang parkir bukan mati kita. Enggak, bukan maksudnya tukang parkir enggak. Kalau kita mantau deh, cuma tukang parkir lah. Apa sih? Tukang ngonok segala unta. Tapi dia terkenal, Pak, namanya di sisi Allah. Dikenal oleh Nabi SAW. Bahkan para sahabat minta agar dia berdoa kepada Allah. Subhanallah. Ini manusia sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang amalan, Pak? Bukan. Amalannya berbakti kepada orang tua. Jadi Uwais Al-Qarni ini, Pak, tidak satu pun yang diucapkan ibunya pasti dikabulkan olehnya, Pak. Apa yang diminta oleh orang tuanya pasti dikabulkan. Luar biasa memang. Sampai-sampai umatnya tuh minta angkat haji. Bayangkan dari Yaman, Pak, minta angkat haji, Pak. Dari Yaman minta angkat haji. Bayangkan. Uwais tuh, subhanallah, bagaimana? Apa yang kau jauh, Pak? 6 bulan dia lakukan, Pak. Naik turun ke gunung, Pak. Naik Kamet, Pak. Kamet itu di atas. Naik turun. Maksudnya biar apa ya? Biar tenaganya kuat, Pak. Apa yang maksudnya tuh? Digendongnya umat dari Yaman sampai ke Mekah. Subhanallah. Baik kelilit, Pak. Kadang kita kan orang tua kita masih hidup, banyak salah kita ada. Maka saya pesan dengan kita semua, kita lagi punya orang tua, lagi ada ayah, lagi ada umat, manfaatkan pintu surga itu. Jangan sampai nanti ketika dah losi, ya, Pak, pintu surga baru sadar kita, baru tahu kita harta kita apa, tidak ada apa-apanya kalau kita borek dengan orang tua kita. Kadang kita terlalu pelit dengan orang tua kita. Nah, minta ini, minta itu, subhanallah, kita terlalu pelit kita. Bagaimana kita dari kecil kita dicebok oleh orang tua kita, dididik oleh mereka. Coba lihat Uwais Al-Qarni, taat yang luar biasa, terkenal, Pak, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita jadi orang yang terkenal, begini, Pak. Yang penting kita dikenal di langit Allah Subhanahu wa taala. Nah, cerita tadi yang iri, Pak, kembali lagi cerita manusia. Ada salah satu sahabat Nabi yang selalu disebut-sebut namanya tuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada sahabat tuh yang penasaran, Pak. Sahabat ini sangat penasaran, apa sih amalan manusia ini, Pak? Kita tadi bicara tentang qanaah, kan? Nerima apa saja yang Allah beri dengan kita. Bukan berarti lalu pasrah tak koja, Pak. Itu beda, Pak. Ya lama lo mau. Oh, koja boleh ini bulan. Bukan berarti qanaah, bukan begitu, Pak. Ya. Jadi sahabat ini punya inisiatif. Ya. Dia tidur di rumah sahabatnya. Apa tujuannya?
Tujuannya itu untuk mengetahui apa sih amalan rahasia ini orang tuh, sehingga kok namanya disebut oleh Rasulullah SAW, disebut-sebut oleh Nabi itu apa sih rahasia, aku nak tahu. Tidur ya di rumah sahabat itu Pak, tidur dia cenit dia malam, nada bangun malam itu biasa aja, sholatnya yang wajib-wajib saja. Dikiranya mungkin orang tuh nampaknya sholat malam full, baca Quran full. Rupa sampai pukul pagi amnesia biasa-biasa saja. Sholat subuh macam kita biasa, yang wajib-wajibnya lah nesim, yang amalan yang istimewa menurut dia begitu tidak ada. Hari kedua biar, hari tiga biar, hari keempat nanya ya. Sebenarnya tujuan aku datang gitu karena nama diri itu disebut oleh Nabi, disebut oleh Nabi Pak. Apa sih sebenarnya amalan yang diri lakukan itu apa sih sehingga kok disebut-sebut, tentukan bahwa itu istimewa Pak. Ini barang sangat istimewa, orang yang sangat istimewa disebut oleh Nabi SAW. Lalu ngaku lah ya, apa itu? Saya tidak pernah iri kepada orang lain Pak. Dengan rezeki orang lain aku tidak pernah iri Pak. Mantau kawan macam dia aku tidak pernah iri Pak. Berat tak kira-kira Pak? Ini penyakit hati nih Pak. Penyakit hati nih Pak. Iri, dengki, hasad ini penyakit hati Pak. Ya, bisa saja itu terjadi, orangnya berkepiah, bagak baik putih, ada jenggotnya, umpamanya pakai gamis, tapi hati porotnya subhanallah Pak. Tapi salah juga ada yang mengatakan begini Pak, Pak, nusah berjilbab dulu kemana kok, jilbab hati dulu, dari mana rumusnya? Ini salah juga Pak. Ini syubhat namanya Pak. Yang penting kan jilbab hati dulu. Kalau pina mampu, ya enggak begitu Pak. Itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman yang keliru Pak. Makanya kita di antaranya Pak, Nabi SAW sebutkan Pak, zaman sekarang itu Pak, zaman yang memang manusia itu kadang-kadang tidak peduli dengan halal haram Pak. La yatiyanna zamanun la yubal mar'u bima akhadal mal. Kata Nabi SAW, akan datang nanti suatu zaman, kata Nabi SAW, la yubalil mar'u, tidak peduli lagi manusia itu, dan tidak peduli bima akhadal mal, dari mana dia ngambil hartanya, amin halal amin haram, apakah harta tersebut ambil dari yang halal ataupun dari yang haram. Zamannya saat itu Pak, zamannya saat ini Pak, banyak manusia yang sudah mereka tidak peduli dengan dari mana dia mengambil hartanya. Dan ini menjadi sebab di antara sebab seorang itu tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Masuk harta haram ke dalam dirinya, masuk harta haram kepada istrinya, masuk harta haram kepada anaknya, itu penyebab seseorang itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Pak. Kadang mungkin ketina kita hanya susah, mungkin salah dari kita Pak. Ya, susah dinasihati, mungkin anak susah dinasihati. Coba kita introspeksi diri kita. Benar tidak harta yang selama ini yang kita kumpulkan? Ya, benar tidak duit yang kita bawa dengan anak bini kita? Sudah kita pastikan harta tersebut dari harta yang halal, ya, atau harta syubhat? Suatu syubhat atau syubhat? Tidak jelas. Ya, itu halal haram, itu halal haram. Kira-kira amin apa? Amin enggak kembali kok. Halal haram, amin. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini nasihat yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi, juga kepada kawan-kawan semua yang mendengarkan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan Pak? Kalau fikih banyak pertanyaan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pemahaman yang benar kaitan dengan rezeki tadi tidak ditulis, ya. Apakah yang akan sampai korupsi triliunan besar itu merupakan rezeki tidak ditulis tadi? Iya. Ini berkaitan dengan masalah takdir. Sama memberi pertanyaan, apakah orang kafir itu sudah ditakdirkan oleh Allah jadi orang kafir? Apakah
orang yang ngambil rezeki yang haram itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasannya sebenarnya panjang. Kemarin sudah saya bahas di sawah itu tentang masalah takdir. Ada disebut dengan iradah kauniyah, ada disebut dengan iradah syar'iyah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan orang kafir? Adanya orang kafir kenapa? Memang kalau kita katakan Allah tidak adil berarti. Nah, coba mikir sedikit kita. Kenapa kok kita ditakdirkan jadi orang muslim? Ada yang bisa jawab, Pak? Kasih hadiah. Amna dah pandai ya. Dah nyontek ya. Karena sebelum Allah menciptakan si fulan. Ini jawabannya, Pak. Karena Allah sebelum Allah menciptakan si fulan, Allah dengan ilmunya, ini sebelum Allah menciptakan orang kafir tersebut, Allah dengan ilmunya tuh sudah mengetahui kalau si fulan itu memang tidak mau hidayah. Si fulan itu tidak mau apa? Tidak mau hidayah. Makanya Allah tulis dia menjadi orang-orang kafir. Dengan ilmu Allah, Allah sudah tahu, Pak. Ya, orang sini tidak mau apa? Mau hidayah. Sama dengan tadi kasus, apakah itu termasuk orang yang mencuri itu takdir? Iya, itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah takdirkan dia seperti itu, Pak? Karena dengan ilmu Allah, Allah tahu kalau dia memang mau melakukan itu. Ya. Ada pembahasannya sebenarnya sangat panjang. Kalau kemarin ada enggak di YouTube ya? Ada bahas tentang iradah kauniyah dengan iradah syariah. Nanti kawan-kawan bisa coba cek di situ. Ada sesuatu itu yang Allah inginkan, tetapi tidak Allah, sesuatu yang Allah ingin itu ada, tetapi Allah tidak suka. Contohnya apa, Pak? Iblis. Saya mau tanya, iblis itu takdir dari Allah bukan Pak? Ya ada, Pak. Iya, Pak. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala, iblis itu ada. Tapi Allah menginginkan itu enggak? Allah ridho tidak? Allah enggak ridho. Untuk apa iblis diciptakan, Pak? Setan diciptakan untuk apa, Pak? Untuk ujian manusia. Allah pengen tahu nih manusia. Bukan berarti Allah tidak tahu ya. Sebenarnya sebelumnya Allah sudah tahu manusia itu. Yang ke neraka, yang ke surga, Allah sudah tahu semua, Pak. Cuman masalahnya kita tidak tahu ditulis yang mana. Apakah ini tulis ditakdirkan ke surga atau ditakdirkan neraka? Ya, Allah sudah tahu semua, si fulan ini penghuni surga, si fulan ini penghuni neraka. Dengan ilmunya Allah sudah tahu. Ya, maka itu semuanya tadi tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengimani adanya takdir baik dan adanya takdir buruk. Tapi kenapa Allah mentakdirkan buruk buat dia? Itu karena Allah mengetahui dengan ilmunya kalau orang tersebut memang mau keburukan. Allahu a'lam. Coba antum cek di YouTube ana tuh kalau tidak salah ada bahas tentang iradah kauniyah dan iradah syariah. Iradah itu kehendak. Kauniyah itu Allah memunculkan sesuatu yang ada. Kalau syariah itu Allah menginginkan juga. Itu ada, Allah inginkan juga. Ya, sebenarnya kalau kita tanya, Allah bisa saja menginginkan semua manusia jadi orang muslim? Bisa saja, Pak. Tapi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ada yang kafir. Ya kan, ada yang muslim. Ini sekarang lagi ada yang viral dan tidak tahu dituna apa. Apa itu? Jalan-jalan ke neraka, guys. Subhanallah. Ini luar biasa, Pak. Ini penghinaan sebenarnya, Pak. Termasuk penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh jadi semua dituna. Ya, jalan-jalan ke neraka, guys. Subhanallah. Anda mantau videonya loh. Astagfirullahaladzim. Dia tidak tahu neraka itu. Yang ketika para sahabat Nabi SAW ketika sidak duduk-duduk dengar suara tum. Sahabatnya, suara apa Nabi? Itu suara batu yang dijatuhkan dari atas sampai ke bawah
semenjak 70.000 tahun yang lalu bawa datang, Pak. Itu neraka, Pak, subhanallah. Panasnya neraka, dengan panas neraka, panas dunia aja kita tidak mampu. Subhanallah. Allah alam bisawab. Ada yang lain? Bisa nggak aja mau pen? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, takdir bisa tidak dirubah dengan doa? Jawabannya bisa, karena doa itu sudah bagian dari takdir juga. Jadi duaan berdoa, takdir ada dua, Pak. Ya, ini pembahasan akidah ya. Takdir ada, maka hadir pembahasan akidah ya. Ini penting ya. Takdir itu ada dua. Pertama, takdir yang ada di Lauhil Mahfuz. Itu takdir yang sudah final, tidak bisa dirubah, Pak. Yang tahu hanya Allah. Yang kedua, takdir yang ada di tangan malaikat. Yang takdir yang ada di tangan malaikat ini bisa berubah-ubah. Tapi perubahan yang ada di tangan malaikat ini pun sudah ditulis juga di dalam Lauhil Mahfuz. Maka pertanyaan tadi, apakah doa bisa merubah takdir? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena ketika Anda berdoa saja itu sudah ditakdirkan di dalam Lauhil Mahfuz. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi enggak? Kayu kembelet. Apa hukum kayu kembelet? Boleh. Halal, thayyib. Apalagi kalau ditambah dengan masak asam. Insyaallah. Apalagi gulai kamit. Ada kamit nu ikut lalu promosi pula tu nak. Tak boleh promosi dalam masjid ya. Ada lagi pertanyaan? Kira-kira? Sambil ngobrol-ngobrol santai. Ini baru jam 6 lewat 10. Hari Jumat biasa libur deh. Oh, yang libur, kalau yang ngantor tetap masuk ya. Ada pertanyaan lagi? Kira-kira? Sapi impor. Wallahu alam ya. Kalau saya pribadi lebih aman ngogak yang lokal. Ya, karena kita ya tidak tahu ya bagaimana penyembelihannya. Dulu ketika kami di Yaman ada ada namanya ayam Brazil. Ayam Brazil. Dan syekh kita dulu ketika di Yaman kita di Kedah Ngemah itu. Di Kedah Ngemah. Ya. Jadi untuk kehati-hatian. Jadi orang mukmin itu, Pak, dia terkenal dengan hati-hati dalam masalah makan. Ketika duat dah bangsa ragu bonaya tu makan dah tu makan dah dudi bayar. Ya, enggak usah dimakan. Ya, itu saja. Kalau dah jelas halal, halal thayyib, macam kembelet sikat ya. Pula sama-sama lolo bapak ya pula. Wah, sedap. Kalau ditelepon jam 10 lagi pindah tidur, insyaallah datang. Baik, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua nasihat ini. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.